SARS-CoV-2, virus yang bertanggung jawab atas timbulnya penyakit COVID-19. Indonesia dilanda pandemi sudah hampir 10 bulan lamanya, dengan tren kasus positif yang masih terus meningkat. Hal ini menghambat berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali pendidikan. Sebagai dokter muda, kita memiliki kebutuhan krusial untuk bertemu pasien, mengasah keterampilan melakukan pemeriksaan fisik, tindakan penanganan, serta menambah wawasan mengenai kasus di lapangan. Pada kesempatan ini, kami mempersembahkan sebuah simulasi kasus mengenai apa yang harus dilakukan dokter umum di fasilitas kesehatan primer. Suatu hari, di tempat praktek teman-teman, pukul 8 pagi datang seorang pasien laki-laki berusia 65 tahun. Diantar keluarganya dengan keluhan penurunan kesadaran. Pertama, cek respon pasien. Panggil dan tepuk-tepuk pasien dengan kuat. Ternyata pasien tidak merespon. Selanjutnya, berikan rangsang nyeri pada sternum atau supraorbital. Pasien kemudian merespon dengan lengan kanan fleksi cepat menjauhi garis tengah tubuh, wajah kanan mengerenyit, namun lengan dan tungkai kiri diam serta wajah kiri juga diam. Mata pasien tidak terbuka dan pasien mengerang. Berdasarkan temuan ini, maka kita ketahui GCS pasien adalah E1, M4, V2 dengan kesan lateralisasi kanan. Apabila pasien tidak merespon sama sekali, segera raba pulsasi pasien. Jika pulsasi negatif dalam 5-10 detik pemeriksaan, segera lanjutkan dengan algoritma bantuan hidup dasar atau BHD. Selanjutnya kita lakukan asesmen dan stabilisasi ABC. Pertama, perhatikan jalan nafas. Apakah ada benda asing atau obstruksi? Perhatikan gerak nafas pasien, apakah spontan dan simetris. Buka pakaian pasien agar dinding toraks terlihat lebih jelas. Cari apakah ada tanda trauma atau retraksi otot nafas. Dengarkan adanya tanda obstruksi jalan nafas seperti mengorok, gargling, atau stridor. Selanjutnya, palpasi dan pastikan simetrisasi gerak nafas dan cari adanya krepitasi sebagai tanda fraktur kosta. Pada pasien ini, tidak ada tanda obstruksi jalan nafas serta gerak nafas masih spontan dan simetris. Jika gerak nafas tidak simetris, curigai adanya patologi paru seperti pneumotoraks, efusi pleura, hemotoraks, dan fraktur kosta. Karena pasien ini tidak sadar, posisikan kepala pasien dengan head tilt dan chin lift untuk membantu menjaga airway. Jika pasien mengorok atau gargling, lakukan pemasangan oropharyngeal airway atau OPA bila tersedia. Selanjutnya, berikan suplementasi oksigen 2-4 liter per menit menggunakan nasal kanul sambil memasangkan pulse oximeter untuk memantau saturasi oksigen pasien tetap di atas 94%. Jika kondisi buruk seperti nafas tidak spontan, saturasi rendah, resiko tinggi aspirasi, dan potensi airway sulit terjaga, perlu dilakukan rapid sequence intubation atau RSI dengan endotracheal tube sebagai airway definitif apabila fasilitas tersedia. Lanjutkan dengan assessment circulation. Palpasi nadi pasien, hitung frekuensi, dan tentukan apakah nadi lemah atau kuat. Raba akral pasien, dan periksa capillary refill time. Periksa tekanan darah pasien, dan cari adanya sumber pendarahan. Pada pasien ini, frekuensi nadi 100 kali per menit, regular equal isi cukup. Capillary refill time kurang dari 2 detik. Akral hangat, tekanan darah 170/100 mmHg, dan tidak tampak adanya pendarahan. Karena tidak adanya gangguan hemodinamik, pada pasien ini cukup kita berikan cairan intravena maintenance sesuai dengan berat badannya. Setelah ABC pasien stabil, kita lanjutkan dengan anamnesis. Pada kasus penurunan kesadaran, kita perlu memikirkan dua golongan besar etiologi, yaitu intrakranial dan ekstrakranial. Etiologi intrakranial antara lain vaskular atau stroke, trauma, tumor, atau infeksi. Etiologi ekstrakranial umumnya melibatkan gangguan metabolik. Yang sering terjadi adalah hipoglikemia,
penyakit hepar yang menyebabkan hepatic encephalopathy, atau penyakit ginjal yang menyebabkan uremia. Gangguan kesadaran juga dapat ditimbulkan intoksikasi zat seperti alkohol atau obat-obatan tertentu. Onset gejala bersifat akut atau mendadak pada stroke dan trauma, bersifat subakut atau gradual pada tumor atau infeksi, sedangkan untuk etiologi ekstrakranial, kita perlu mencari gejala penyerta yang mendukung. Misalnya hipoglikemia lebih sering pada penderita diabetes yang menggunakan obat-obatan sulfonylurea atau insulin. Penyakit hepar dapat disertai asites, ikterus, dan hematemesis, sedangkan penyakit ginjal dapat disertai riwayat cuci darah dan edema pada beberapa bagian tubuh. Ya Bu, jadi Bapak itu turun kesadarannya itu mulai kapan ya Bu? Saya sudah coba bangunin tadi pagi jam 7.30, sudah seperti ini dok keadaannya. Onset penurunan kesadaran tidak diketahui secara pasti, karena diduga onsetnya terjadi pada saat tidur. Maka kita tanyakan, Kalau tadi malam itu sebelum tidur, apakah Bapak masih sehat? Sebelum tidur mah masih biasa aja dok, sekitar jam 11 masih ngobrol, bisa nonton TV. dari kondisi ini, kita ketahui bahwa onset gejala bersifat akut, maka kecurigaan mengarah kepada stroke, trauma, atau penyebab-penyebab ekstrakranial. Untuk lebih mempersempit diagnosis banding, lakukan anamnesis lanjutan. Sebelumnya apakah Bapaknya sempat ada trauma kepala atau cedera kepala Bu? Tidak ada dok, Apakah Bapaknya punya riwayat kencing manis Bu? Rajin kontrol nggak Bu ke dokter atau rajin minum obat kah? ya dok udah lama kencing manis, kontrolnya jarang. Dulu minum obat, sekarang udah enggak. Kalau penyakit darah tinggi apakah ada? Apakah rajin minum obat? Darah tinggi iya, jarang minum obat dan kontrol juga dok. Bapak dulu pernah ada stroke nggak ya Bu? Tidak pernah dok kalau stroke mah. Apakah Bapak sempat kejang atau riwayat pernah kejang sebelumnya? Tidak pernah dokter. Kalau misalkan riwayat penyakit lain seperti penyakit jantung atau penyakit ginjal atau pernah cuci darah, apakah pernah ada? Tidak ada dokter. Riwayat stroke sebelumnya menjadi faktor risiko dari serangan stroke ulangan. Penurunan kesadaran dapat juga disebabkan kejang epileptik, kejang simptomatik, atau status epileptikus. Penyakit jantung seperti atrial fibrilasi dapat menjadi faktor risiko stroke tipe kardioemboli. Sejauh ini, secara subjektif kita mengetahui bahwa onset gejala mendadak berat, tidak ada riwayat trauma, dan secara objektif tampak adanya lateralisasi pada pemeriksaan GCS. Berdasarkan temuan ini, bisa kita curigai dengan kuat bahwa pasien mengalami stroke. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan fisik lanjutan dan pemeriksaan penunjang sederhana untuk menunjang diagnosis serta mengestimasi keparahan dan prognosis. Pola pernafasan irreguler terjadi terutama jika terdapat lesi atau kompresi batang otak oleh herniasi akibat tekanan tinggi intrakranial. Pernafasan Cheyne-Stokes ditandai dengan crescendo dan decrescendo amplitudo pernafasan, diselingi dengan periode apnoe. Pernafasan Biot ditandai dengan periode pernafasan dalam dan cepat, diselingi dengan periode apnoe. Pernafasan apnostik ditandai pernafasan dalam dengan ritme biasa, diselingi periode menghentikan nafas saat inspirasi dalam diikuti dengan ekspirasi yang pendek. Pernafasan ataksik didapatkan pernafasan yang sama sekali tidak teratur dengan ritme dan kedalaman pernafasan yang tidak beraturan. Tanda patologi batang otak ini umumnya menandakan prognosis yang buruk. Pada pasien ini, frekuensi napas 20 kali per menit dengan pola reguler. Selanjutnya, lakukan auskultasi bunyi jantung. Irama jantung irreguler atau murmur menandakan patologi jantung yang dapat menjadi faktor resiko. Pada pasien ini, bunyi jantung murni, reguler, dan tidak terdapat murmur. Selanjutnya, periksa pupil dan refleks pupil pasien. Pupil anisokor dengan refleks negatif dapat menandakan kompresi nervus 3 atau batang otak oleh massa, pendarahan, herniasi, atau tekanan tinggi intrakranial. Pada pasien ini, pupil isokor dengan refleks cahaya direct dan indirect positif untuk kedua mata. Selanjutnya, periksa refleks batang otak dengan memeriksa Doll's eye dan refleks kornea. Refleks batang otak yang pintak menunjukkan fungsi batang otak yang masih baik, sedangkan hilangnya refleks menandakan suatu gangguan. Doll's eye dilakukan dengan membuka kedua mata pasien oleh tangan pemeriksa. Lalu, tolehkan kepala pasien ke arah kanan.
Perhatikan pergerakan kedua pupil. Pada batang otak normal, akan terjadi dose eye positif, di mana kedua mata bergerak ke arah berlawanan seperti pada gambar, yaitu ke arah kiri. Setelah beberapa saat, baru mata akan bergerak ke kanan sesuai dengan arah tolehan. Pada dose eye negatif atau batang otak yang sakit, bola mata akan bergerak searah dengan tolehan kepala pasien secara langsung. Lakukan pemeriksaan dengan tolehan ke arah sebaliknya. Refleks kornea diperiksa dengan menyentuhkan ujung kapas pada kornea pasien, kemudian perhatikan adanya gerakan mengedip. Pada pasien ini, dose eye positif dan refleks kornea positif kiri kanan. Selanjutnya periksa refleks tendopatella dan Babinski. Sesuai dengan temuan saat memeriksa GCS, respon pasien menunjukkan lateralisasi kanan, artinya terdapat lesi di sebelah kanan otak yang menyebabkan kelumpuhan tubuh sebelah kiri. Pada pasien ini, refleks patella meningkat di sebelah kiri dan Babinski positif di sebelah kiri. Temuan ini menunjang lokalisasi lesi yang kita curigai. Pemeriksaan sistemik lainnya bertujuan untuk secara objektif menyingkirkan diagnosis banding. Periksa adanya luka tumpul atau tajam pada area kepala, atau tanda fraktur basis kranium seperti raccoon eyes atau battle sign. Periksa tanda gangguan hepar seperti asites, kaput medusa, ginekomastia, spider angioma, serta ikterus pada kulit dan sklera. Periksa adanya edema anasarka dan juga apakah ada bekas tusukan jarum pada kulit atau nafas berbau alkohol. Yang terakhir, lakukan pemeriksaan GDS stick untuk memastikan tidak adanya hipo atau hiperglikemia. Pada pasien ini, gula darah sewaktu sebesar 150 mg per desiliter. Dari pemeriksaan tambahan yang mendukung, onset gejala saat pasien tidur, dan riwayat hipertensi serta diabetes yang kurang terkontrol, kita curigai ini suatu stroke iskemik. Dapat kita rumuskan diagnosis kerja kita adalah stroke iskemik akut sistem karotis kanan, dengan diagnosis klinis stroke, diagnosis etiologi infak cerebri, diagnosis lokalisasi sistem karotis kanan, dan diagnosis faktor resiko hipertensi dan diabetes mellitus. Pasien ini perlu segera dirujuk untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan imaging dan tata laksana spesifik. Menurut rekomendasi AHA-ASA tahun 2019, setiap pasien curiga stroke iskemik akut harus dilakukan evaluasi menggunakan imaging sebelum pemberian tata laksana spesifik. Tata laksana spesifik yang dimaksud adalah pemberian obat fibrinolitik dengan alteplase intravena, trombektomi mekanik untuk melepas bekuan, atau pemberian obat-obatan antiplatelet seperti clopidogrel atau aspirin. Opsi terapi spesifik yang dipilih harus melalui pertimbangan oleh dokter spesialis neurologi, termasuk manajemen penurunan tekanan darah. Pertama, berikan edukasi pada pasien atau keluarga. Ya Ibu, jadi Bapak ini kemungkinan besar terkena penyakit stroke. Pada kasus ini perlu dilakukan pemeriksaan CT scan otak dan pemeriksaan laboratorium lainnya. Selain itu, Bapak juga perlu ditangani oleh dokter spesialis syaraf. Nah, maka dari itu, saya akan merujuk Bapak ke rumah sakit dengan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Nah, sebaiknya Ibu langsung membawa Bapak ke rumah sakit tersebut. Karena pemulihan kesehatan Bapak itu sangat tergantung dari waktu. Jika Bapak ditangani terlambat, maka kemungkinan perburukan penyakit akan semakin cepat terjadi. Nah, begitu saja Ibu. Apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Setelah edukasi, tulis surat rujukan yang menjelaskan kondisi pasien selengkap mungkin. Telepon pihak rumah sakit rujukan agar mereka dapat mempersiapkan lebih dulu hal-hal yang diperlukan sehingga penanganan pasien dapat lebih cepat. Pasien ditransportasi dengan oksigen, infus, dan manajemen airway yang dipertahankan. Kesimpulannya, sebagai dokter umum di vaskes primer, memang tidak banyak yang dapat kita lakukan untuk menangani pasien stroke. Namun diagnosis yang tepat dan ABC awal yang adekuat sangat penting untuk keselamatan pasien, terlebih pada daerah di mana rujukan harus melalui perjalanan yang jauh dan memakan waktu lama. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat membantu teman-teman dalam menghadapi pasien di fasilitas kesehatan primer. Terima kasih dan sehat selalu ya dok. Tuhan memberkati.